Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Anak-anak Bapak semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pertemuan kedua dalam materi munakahat. Nah, Bapak berharap kalian semuanya sehat-sehat saja dan berada dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang ketentuan pernikahan dalam syariat Islam. Nah, jadi pada materi kedua kita akan membahas yang pertama, wanita-wanita yang haram dinikahi dalam agama Islam ataupun sering kita sebut dengan kata-kata mahram. Nah, jadi dilihat dari kondisinya, mahram terbagi kepada dua. Apa-apa saja? Yang pertama adalah mahram mu'abbad. Apa itu mahram mu'abbad? Yaitu wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Mana contoh? Seperti karena keturunan, karena satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, kemudian bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Yang kedua adalah mahram ghairu mu'abbad. Yang maksudnya adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya, saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. Yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Itu adalah mahram mu'abbad. Orang yang haram dinikahi tetapi tidak untuk selama-lamanya. Nah, kalau umpamanya adik istri umpamanya kan, itu belum boleh dinikahi. Nah, tapi kalau umpamanya kita sudah tidak ada lagi hubungan dengan kakaknya, barangkali karena meninggal dunia, barangkali karena perceraian, nah itu sudah boleh. Nah, artinya mahram tadi sudah tidak berlaku lagi. Tapi anak-anak Bapak semuanya jangan berharap sudah menikah dengan kakaknya, juga janganlah berharap bisa menikahi adiknya pula ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan yaitu tentang rukun dan syarat nikah. Ini menurut ulama mazhab Syafi'i, ya, yaitu mayoritas muslim di Indonesia, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah calon suami. Nah, calon suami itu syarat-syaratnya apa? Nah, pertama bukan mahram si wanita. Nah, yang kedua adalah orang yang dikehendaki. Apa dasarnya? Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan tidak boleh seseorang gadis dinikahi sehingga ia dimintai izinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga yaitu muayyan, beridentitas jelas. Nah, jadi harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Tidak boleh kita menikahi dengan seorang dengan statusnya yang tidak jelas, seperti berkenalan dengan seseorang di Facebook, statusnya tidak jelas itu. Sehingga kapan boleh? Sehingga sudah jelas statusnya. Entah di zaman sekarang ini kan bisa seorang laki-laki bisa membuat foto profil menjadi seorang perempuan. Jadi kalau sudah jelas umpamanya itu betul seorang perempuan, itu boleh. Intinya jelas. Kemudian yang kedua, rukun nikah yang kedua yaitu calon istri. Calon istri ini harus ada ketika mau menikah. Kalau tidak ada calon istri, nah sama siapa menikah kalau laki-laki?
Tidak mungkin laki-laki menikah dengan laki-laki, yaitu haram hukumnya dalam agama kita, bahkan terlaknat itu. Calon istri ini apa syarat-syaratnya? Yang pertama, bukan mahram si laki-laki. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah. Nah, maksudnya apa? Apakah karena iddah atau masih berstatus sebagai istri orang? Nah, ini kalau dalam masa iddah berarti tunggulah selesai iddahnya dulu. Ataupun kalau dalam status istri orang, tunggulah diceraikan dulu. Tapi janganlah berharap bisa menikahi istri orang. Melamar saja seperti materi pertama kemarin, melamar saja orang yang sudah dilamar oleh orang lain itu di dalam Islam tidak boleh. Meminang pinangan orang itu dalam Islam tidak boleh. Itu sudah kita pelajari pada materi pertama. Kemudian yang ketiga rukun nikah adalah wali. Apa syarat-syarat wali? Pertama, beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, artinya bukan budak, laki-laki, bukan perempuan. Kemudian adil, artinya orang beragama dengan baik. Apa dasar wali sebagai rukun nikah? Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Artinya tidak sah nikah tersebut tanpa ada wali. Kemudian syarat dari wali itu apa? Sudah kita sebutkan tadi. Kemudian baru yang keempatnya, rukun nikah yang keempat, yaitu 2 orang saksi. Harus ada 2 orang saksi. Apa dasarnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Jadi syarat saksi apa? Yang pertama, berakal normal, artinya sehat akalnya, tidak gila. Kemudian balik, sudah sampai umur, bukan anak-anak. Kemudian yang ketiga, at-ta'adud, berbilang dia, artinya berjumlah 2 orang minimal. Kemudian yang keempat, semua saksi harus laki-laki, tidak boleh 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan saksinya, tidak boleh. Kemudian merdeka, artinya bukan budak ataupun bukan hamba sahaya. Yang keenam, harus adil, atau secara lahir kita tidak pernah melihat seseorang tersebut sebagai pelaku dosa besar. Kemudian yang ketujuh, beragama Islam. Jadi orang yang beda agama dengan kita tentu saja tidak boleh untuk menjadi wali nikah. Kemudian yang ke-8, bisa melihat. Ini menurut ulama Syafi'iyah, orang yang buta tidak boleh menjadi saksi. Kemudian rukun nikah yang ke-5 yaitu sirah. Apa arti sirah? Ijab kabul. Yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau yang mewakilinya ketika akad nikah. Syaratnya apa? Syarat sirah tersebut, pertama, ada ucapan kabil tu, aku terima. Ucapan kabil itu tidak tergantung dengan syarat lain. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu tertentu. Kemudian dengan menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dalam kinayah ataupun dengan kata-kata sindiran. Kemudian kata-kata kabul harus dengan nikaha ataupun tazwijaha. Kemudian yang seterusnya sudah 5 tadi ya, karena menurut mazhab Syafi'i rukun nikah itu ada 5.
Kemudian materi kita yang ketiga yaitu jenis-jenis pernikahan yang terlarang dalam agama Islam. Artinya pernikahan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW, yang pertama adalah pernikahan mut'ah. Nikah mut'ah ini adalah nikah yang mana pernikahan tersebut terikat oleh waktu. Atau dengan kata lain, nikah mut'ah ini sama dengan kawin kontrak. Artinya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam waktu-waktu tertentu, dan setelah habis waktu-waktu yang telah ditentukan tadi, maka berakhir pula pernikahan mereka. Kemudian pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Mana dasarnya? Hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, beliau melarang nikah syigar. Adapun nikah syigar, yaitu seorang bapak menikahi seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya tanpa mahar di antara keduanya. Kemudian pernikahan muhallil, yaitu pernikahan seseorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallal lahu. Jadi begini. Jadi laki-laki punya istri, terus istrinya itu sudah pernah ditalak 3 kali, baik 3 kali sekaligus ataupun 3 kali dalam rentang waktu yang berbeda. Ini pun muncul hukum yang baru. Kalau ada sebagian ulama mengatakan kalau 3 kali sekaligus itu jatuh talaknya 1. Umpamanya aku talak kamu, talak 3. Itu sebagian ulama mengatakan jatuh 1. Tapi itu bagusnya tidak usah minta talak kalau sudah menikah nanti ya. Karena talak itu adalah suatu perbuatan yang boleh, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami tadi sudah menjatuhkan talak 3 kali kepada istrinya, kemudian mereka ada keinginan untuk kembali, sehingga mereka mencari cara agar seseorang mau menikahi istrinya tadi, mantan istrinya tadi, mantan istri yang sudah ditalak 3 tadi, tetapi dalam waktu tertentu, istilahnya setelah menikah nanti, istilahnya ada perjanjian, nanti kamu tinggalkan lagi, ataupun nanti jangan kamu jangan kamu gauli dia, pokoknya kamu menikah saja, nanti saya bayar. Ini namanya adalah muhallil, tidak boleh. Itu pernikahan terlarang. Jadi bagaimana juga? Ya sudah, kalau memang ada orang yang ingin menikahi mantan istrinya tadi, ya nikahlah. Kalau dia umpamanya tidak mau menceraikan lagi, itu haknya. Kalaupun umpamanya ada rencana orang itu ingin balik lagi, ya tunggulah kalau suami yang barunya ini menceraikan. Tapi kalau tidak, ya udah seperti itu terus. Oke, kemudian pernikahan orang yang ihram. Orang yang sedang ihram itu tidak boleh menikah. Kemudian pernikahan dalam masa iddah. Seseorang yang masih dalam masa iddah itu tidak boleh juga untuk menikah. Kemudian pernikahan tanpa wali, yaitu menikah tanpa ada orang yang bertindak sebagai wali. Ini juga tidak
Tidak boleh, dilarang dalam agama. Kemudian pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Nah, menikah dengan wanita yang bukan ahli kitab, nah itu tidak boleh juga dalam agama. Kemudian menikahi mahram, nah ini jelas tidak boleh. Jadi baiklah anak-anak semuanya, demikian penjelasan dari Bapak. Jangan lupa LKPD yang sudah Bapak bagikan, handout yang sudah Bapak berikan itu dibaca. Jangan lupa setelah kalian melakukan literasi terhadap handout yang Bapak sudah berikan, kemudian LKPD yang sudah Bapak berikan, kerjakan soal di link Google Formulir seperti ini. Ini linknya ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian saja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.